Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal akhawat al-banat rahimani Allahu wa iyyakunna jami'an. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita kembali akan melanjutkan materi kita dalam maddah al-ilm wa adabu talibil ilm, dan yang menjadi muqarrar kita adalah kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqi At-Ta'allum, yaitu pentingnya adab sebelum kita menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita telah selesai membahas pasal yang pertama dalam kitab ini, yaitu dan juga pasal yang kedua, pasal tentang definisi ilmu, fikih dan keutamaannya, dan juga pasal dalam niat ketika belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pasal yang ketiga, yaitu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki watsabati alaihi. Pasal ketiga yaitu memilih ilmu, guru dan kesabaran dalam belajar. Qala al-muallifu Syekh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanah wa ma yahtaju ilayhi fi amri dinihi fil hal thumma ma yahtaju ilayhi fil ma'al. Sepantasnya atau seyogyanya seorang penuntut ilmu itu memilih yang terbaik dari setiap ilmu. Selain itu, ia harus memilih ilmu yang ia butuhkan dalam urusan atau perkara agamanya pada saat itu. Kemudian, ilmu yang ia butuhkan pada masa yang akan datang. Wa yuqaddimu ilmu at-tauhid wal ma'rifah wa ya'rifu Allah ta'ala bid-dalil fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana walakin yakunu athiman bitarkil istidlali wa yakhtaru al-'atiqa dunal muhdatsati. Talibul ilm hendaklah mendahulukan ilmu tauhid dan ma'rifah dan mengenali Allah dengan dalil yang ada, sebab keimanan seseorang muqallid, yaitu seorang muqallid meskipun sah menurut pendapat kami, ini menurut penulis Imam Az-Zarnuji, tetapi ia berdosa ketika meninggalkan istidlal. Di samping itu ia harus memilih ilmu yang terdahulu, yaitu ilmu al-atiq, bukan ilmu yang baru atau ilmu yang al-muhdatsat. Qalu alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsat. Para ulama berkata, berpegang teguhlah dengan
ilmu yang terdahulu dan jauhilah ilmu yang baru. Nah, maksud yang di sini ilmu yang terdahulu adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sementara ilmu yang baru adalah ilmu yang lahir setelah periode tersebut, seperti ilmu perdebatan dan peramalan nasib. Nah, ilmu-ilmu seperti ini yang hendaklah kita jauhi. Inilah yang dimaksud batasan di dalam konteks mempelajari ilmu agama. Kemudian Imam Ar-Zarnuji mengatakan, wa iyyaka an tashtaghila bihadzal jidali alladhi dhahara ba'da infirad al-akabir min al-ulama fa innahu yub'idu 'anil fiqh wa yudayyi' al-'umra wa yurithu al-wahsha wal 'adawata wa huwa min ashratis sa'ah wa irtifa'il 'ilmi wal fiqh kadza warada fil hadis. Imam Az-Zarnuji mengatakan, jangan sibuk dengan perdebatan yang mulai muncul setelah wafatnya para ulama kibar, ulama-ulama yang besar, karena hal itu dapat menjauhkan dari pemahaman yang benar, menyia-nyiakan umur, juga dapat menimbulkan sikap kegundahan dan permusuhan, serta merupakan salah satu tanda-tanda hari kiamat, serta diangkatnya ilmu dan fikih atau pemahaman. Begitulah yang disebutkan di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa amma ikhtiyarul ustadi fayanbaghi an yakhtara al-a'lam wal awra'a wal asanna kama ikhtara Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala Hammad bin Sulaiman radhiyallahu anhu ba'da ta'ammuli wa tafakkur. Adapun dalam memilih guru, seyogyanya, sepantasnya seorang penuntut ilmu memilih yang paling berilmu, paling wara dan paling tua, sebagaimana Abu Hanifah rahimahullah ta'ala memilih Hammad bin Sulaiman ini rahimahullah setelah merenung dan memikirkannya. Jadi sebelum memilih guru, memilih orang yang akan kita ambil ilmunya, maka hendaklah kita merenung dan memikirkannya terlebih dahulu. وقال وجدته شيخا وقورا حليما صبورا dan ia berkata, maksudnya adalah Imam Abu Hanifah berkata, aku mendapatinya, yaitu Hammad gurunya, sudah berwibawa, murah hati dan penyabar. وقال ثبت عند حماد بن سليمان فنبت وقال سمعت حكيما من حكماء سمرقند قال إن واحدا من طلبة العلم شاور معي في طلب العلم وكان قد عزم على الذهاب إلى بخارى لطلب العلم. Lalu beliau berkata lagi, yaitu Imam Abu Hanifah, aku belajar kepada Hammad bin Abi Sulaiman hingga aku tumbuh dan berkembang. Lalu beliau berkata lagi, aku pernah mendengar salah seorang yang bijak dari Samarkand mengatakan, ada seorang penuntut ilmu
meminta pertimbangan kepadaku tentang talabul ilm, sementara ia telah berniat pergi ke Bukhara untuk talabul ilm. Bukhara ini adalah salah satu kota terbesar dan teragung di seberang sungai Asia Tengah. Dan disebutkan bahwa basis dinasti Samaniyah, banyak kebun, kaya buah-buahan. Antara kota ini dengan Samarkand berjarak 7 hari perjalanan. Ini yang disebutkan oleh penulis. Kemudian ayatul akhwat thayyibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Imam Az-Zarnuji mengatakan, wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amrin fa inna Allah ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarati fil umuri wa lam yakun ahadun afdana minhu wa ma'a dhalika amara bil musyawarah wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijil bait. Begitulah seharusnya seseorang mesti meminta pertimbangan dengan segala urusannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Padahal tidak ada orang yang melebihi kecerdasan beliau. Namun begitu beliau tetap diperintahkan untuk bermusyawarah. Beliau meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya dalam segala urusan, sehingga dalam urusan dalam urusan kebutuhan rumah tangga sekalipun, perkara-perkara yang hawaij al-bait, hingga dalam urusan kebutuhan rumah tangga sekalipun. Qala Ali radhiyallahu anhu, ma halaka mru'un min masyuratin. Nah, berkaitan tentang musyawarah ini, penulis mengutip perkataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seseorang tidak akan celaka karena bermusyawarah. Seseorang tidak akan celaka karena bermusyawarah. Qila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Ada yang mengatakan lelaki itu ada tiga jenisnya. Yang pertama, lelaki sempurna, yaitu rajulun, nisfu rajulin, setengah lelaki, wala syai'a, dan lelaki yang bukan apa-apa. Farrajulu man lahu ra'yun sa'ibun wa yushawir. Lelaki yang sempurna adalah orang yang memiliki pendapat yang benar dan bermusyawarah. Wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sa'ibun walakin la yushawir, atau yushawiru walakin la ra'ya lahu. Adapun lelaki yang setengah atau setengah lelaki adalah orang yang memiliki pendapat yang benar tetapi tidak bermusyawarah, atau bermusyawarah tetapi tidak memiliki pendapat. Wala syai'a man la ra'ya lahu wa la yushawir. Adapun lelaki yang bukan apa-apa adalah orang yang tidak memiliki pendapat dan tidak pula bermusyawarah. Nah, ini yang dikutip oleh Imam Az-Zarnuji tentang 3 jenis lelaki.
yang erat kaitannya dengan perkara musyawarah. Jadi ada rajulun nisfu rajulin wala syai'a. Lalu kemudian Imam Az-Zarnuji mengutip perkataan Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Qala Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, qala Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu li Sufyan Ats-Tsauri. Berkata Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Syawir fi amrika alladhina yakhshawna Allah Ta'ala. Musyawarahkanlah persoalanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hendaklah kita bermusyawarah. Dari nasihat ini dapat kita pahami bahwa kita dianjurkan untuk kemudian memusyawarahkan urusan kita, persoalan kita kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti hasil dari musyawarah itu adalah perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far As-Sadiq ini adalah beliau merupakan salah seorang sahabat. Nama lengkap beliau Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain. Beliau Al-Husain ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau adalah Abu Abdullah yang diberikan gelar atau dijuluki dengan As-Sadiq. Nah, inilah yang disebutkan imam yang keenam menurut pemahaman Syiah, pemahaman yang sesat Syiah Imamiyah. Padahal beliau adalah salah satu tabi'in. Beliau adalah salah satu tabi'in yang mulia. Sebagian mengatakan dia adalah masuk dalam golongan sahabat. Beliau adalah salah satu tabi'in yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi dalam perkara ilmu, dan sangat banyak yang menimba ilmu darinya. Di antaranya adalah Abu Hanifah dan juga Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, mengapa beliau dikatakan atau diberikan julukan As-Sadiq? Karena ia tidak pernah didapati berdusta, dan ia memiliki cerita bersama para khalifah keturunan Bani Abbasiyah. Beliau tidak pernah takut kepada mereka, lantang dalam menyampaikan kebenaran. Inilah Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa talabul ilmi min a'la al-umuri wa as'abiha, فكانت المشاورة فيه أهم وأوجب. Menuntut ilmu merupakan suatu perkara yang paling tinggi dan paling sulit, sehingga memusyawarahkan persoalan ini menjadi lebih penting dan lebih wajib. Qala Al-Hakim rahimahullahu taala, di sini ditulis radhiyallahu anhu, idza zahabta ila Bukhara fala ta'jal fil ikhtilafi
إلى الأئمة وامكث شهرين حتى تتأمل وتختار أستاذا فإنك إن ذهبت إلى عالم وبدأت بالسبق عنده ربما لا يعجبك درسه فتتركه وتذهب إلى الآخر فلا يبارك لك في التعلم فتأمل في شهرين في اختيار الأستاذ وشاور حتى لا تحتاج إلى تركه والإعراض عنه فتثبت عنده حتى يكون تعلمك مباركا وتنتفع بعلمك كثيرا واعلم بأن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز كما قيل في الرجال. Kemudian Al-Hakim rahimahullah berkata, jika kamu pergi ke Bukhara, jangan terburu-buru untuk pergi berguru, mengambil ilmu ke banyak imam. Cobalah tinggal di sana barang 2 bulan atau selama kurang lebih 2 bulan hingga kamu memikir-mikir dan memilih seorang guru. Sebab jika kamu sudah pergi belajar kepada seorang alim dan kamu langsung belajar kepadanya, bisa jadi kamu tidak tertarik dengan pelajarannya sehingga kamu meninggalkannya dan pergi mencari guru yang lainnya sehingga belajarmu itu tidak diberkahi. Olehnya pikir-pikirlah barang 2 bulan untuk memilih seorang guru dan jangan lupa meminta pertimbangan supaya kamu tidak akan meninggalkannya, tidak berpaling darinya dan kamu tetap berada di sisinya sehingga belajarmu itu kemudian mendapatkan berkah atau diberkahi dan kamu banyak mengambil manfaat dari ilmumu. Ketahuilah bahwa kesabaran dan keteguhan adalah pondasi besar dalam segala urusan, tetapi ia sangatlah langka. Seperti kata orang pada diri seseorang, di sini disebutkan kama qila fir rijal likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Semuanya bergerak untuk menggapai cita-cita dan mengejar ketinggian, namun yang langka pada diri seseorang adalah keteguhan. Ayyatuhal akhawat talibat rahimani Allahu wa iyyakunna jami'an. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita untuk maddah ilmu dan adab penuntut ilmu pada kesempatan kali ini, yang mana kita sama-sama membahas kitab ini, kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqi At-Ta'allum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih pada pasal yang sama, yaitu pasal memilih ilmu, guru dan kawan, termasuk kesabaran dalam belajar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nakhtim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.